Fakta bahwa Tuhan telah datang ke bumi ini memang merupakan berita sukacita terbesar bagi umat manusia. Pikirkan tentang Zakheus yang berkata, "Sekalipun aku telah berbuat kasar terhadap orang lain sampai sekarang, karena engkau datang ke rumahku, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Zakheus adalah seorang yang kaya raya, tetapi ia berkata, "Karena engkau telah datang ke rumahku yang sederhana ini, di mana lagi kemuliaan dan sukacita yang lebih besar di dalam hidupku?" Dengan cara ini, ada orang-orang yang mengakui Tuhan dan menyambutnya dengan benar. Sebaliknya, seperti halnya orang Yahudi, orang Farisi, dan ahli-ahli Taurat, ada pula yang mencoba melemparinya dengan batu, menghalangi, memfitnah, dan mencapnya sebagai seorang penyesat. Mari kita cari tahu, stigma apa yang dilekatkan oleh para pemimpin agama pada masa itu kepada orang-orang kudus gereja awal yang menerima ajaran Yesus Kristus dan menuju kerajaan sorga. Mari kita lihat kitab Kisah Para Rasul pasal 24 ayat 1. 5 hari kemudian datanglah imam besar Ananias bersama-sama dengan beberapa orang tua-tua dan seorang pengacara bernama Tertulus. Mereka menghadap wali negeri dan menyampaikan dakwaan mereka terhadap Paulus. Apakah Rasul Paulus melakukan sesuatu yang salah? Apakah dia berperilaku tidak pantas? Apakah dia mengutuk atau memfitnah orang lain? Tidak ada tuduhan terhadapnya. Dia ditangkap hanya karena tuduhan percaya kepada Yesus. Mari kita lanjutkan membaca. Mari kita lihat ayat 2. Paulus dipanggil menghadap dan Tertulus mulai mendakwa dia. Katanya, "Felix yang mulia, oleh usahamu kami terus-menerus menikmati kesejahteraan, dan oleh kebijaksanaanmu banyak sekali perbaikan yang telah terlaksana untuk bangsa kami. Semuanya itu senantiasa dan di mana-mana kami sambut dengan sangat berterima kasih. Akan tetapi supaya jangan terlalu banyak menghabiskan waktumu, aku minta supaya engkau mendengarkan kami sebentar dengan kemurahan hatimu yang terkenal itu. Telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Karena Yesus dibesarkan di Nazaret, orang sering menyebut dia sebagai Yesus dari Nazaret. Alasannya adalah karena nama Yesus biasa digunakan di Israel pada masa itu. Banyak orang memiliki nama Yesus. Oleh karena itu, untuk membedakan dia dari orang biasa, tempat dia dibesarkan, ditambahkan di depan namanya, memanggilnya Yesus dari Nazaret. Namun, bagaimana Yesus dari Nazaret disebut di sini? Mereka memanggilnya sekte orang Nasrani. Mereka menggugat Rasul Paulus di pengadilan dengan tuduhan bahwa dia adalah pemimpin sekte Nasrani, yang berarti dia adalah orang terdepan yang percaya kepada Yesus. Tuhan datang ke bumi ini sebagai manusia, untuk memimpin umat manusia di jalan yang benar, dan untuk memberkati mereka. Namun, mereka mencap orang-orang kudus yang memiliki iman yang benar kepada Tuhan sebagai aliran sesat, yang mengarah ke pandangan yang menyimpang dari masyarakat. Kita dapat menegaskan hal ini dalam sejarah gereja awal. Namun, apakah dunia saat ini menganggap Yesus sebagai penyesat atau tidak? Semua orang percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, tidak ada yang menyebut dia penyesat. Semuanya, kita perlu melihat lagi, apa artinya ini. Tuhan berkata, bahwa dia pasti akan datang ke bumi ini sekali lagi sebagai manusia di akhir zaman Roh Kudus. Ketika dia muncul untuk kedua kalinya, di mana dinubuatkan bahwa dia akan muncul? Dikatakan bahwa dia akan datang di sebuah negara di timur. Alkitab memberitahu kita bahwa dia tidak akan datang sendirian, tetapi sebagai roh dan pengantin perempuan. Dengan kata lain, dinubuatkan bahwa Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu akan datang ke sebuah negara di timur. Siapakah yang berpikir untuk mengatakan, "Aku tidak dapat mempercayai dia sebagai Tuhan, karena dia hanyalah seorang manusia"? Itu hanya pikiran manusia biasa, seperti orang Yahudi dan para pemimpin agama pada waktu itu seperti orang Farisi dan ahli Taurat.
Tuhan adalah Tuhan, baik dalam tubuh maupun dalam roh. Alasan saya harus menjelaskan situasi 2000 tahun yang lalu adalah karena cara orang-orang di dunia memandang Tuhan ketika dia datang ke bumi dalam tubuh saat itu, dan cara orang-orang beragama memandangnya di zaman akhir Roh Kudus ini adalah sama. Itulah sebabnya Tuhan berkata, ketika aku muncul di hadapanmu sebagai manusia, bagi beberapa orang aku mungkin menjadi perangkap, jerat, batu yang membuat mereka tersandung, dan batu yang membuat mereka jatuh. Karena itu, ketika aku muncul sebagai manusia, berusahalah untuk mengenali dan menerima aku dengan benar.